Dokter cilik bersama tim medisnya melakukan operasi di sebuah lift. Tapi tiba-tiba lift itu terbuka dan ada perawat mereka yang mengundurkan diri tiba-tiba menyusul. Sebelumnya dokter cilik bersama tim medisnya sedang melakukan rapat untuk membahas bagaimana kelanjutan operasi yang akan mereka lakukan. Tapi salah satu perawat memilih untuk mengundurkan diri karena dalam perjanjian dengan klien, mereka harus menutupi kesalahan medis dokter sebelumnya. Endo membiarkan saja perawat itu pergi sedangkan Yuki tampak tidak menginginkan hal itu. Klien dokter cilik kali ini adalah seorang dokter yang baru saja melakukan malpraktek. Pada operasi sebelumnya, dokter ini melakukan kesalahan medis namun ia tidak pernah mengakuinya. Sehingga pasien itu mengalami sakit yang semakin parah. Karena dokter ini tidak mampu melakukan operasi tersebut, maka dokter ini ingin menggunakan jasa dokter coklat yang sangat terkenal bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dokter Lalai pun akhirnya sepakat dengan semua syarat yang diberikan oleh Endo. Ia pun langsung mengumpulkan tim dan disinilah keributan terjadi. Karena Yuki tidak ingin kehilangan tim medis andalannya, ia pun memberanikan diri untuk menemui perawatnya secara langsung dan memintanya untuk kembali ke dalam tim. Namun usaha Yuki sia-sia. Tepat saat ini juga Endo mendapat telepon kalau operasi harus dipercepat dan dilakukan saat ini juga. Endo bersama tim medis langsung datang ke rumah sakit dan mereka harus lewat jalan rahasia agar tindakan ilegal mereka ini tidak ketahuan. Rumah sakit ini adalah tempat Endo magang bersama ayah Yuki yang sudah meninggal dunia. Setelah Endo tiba di ruangan pasien, dokter ini meminta operasinya dilakukan di kamar ini saja. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sebab mereka bisa ketahuan. Lalu saat dokter coklat yang sebenarnya akan melakukan operasi muncul, klien ini malah tampak tidak percaya dan marah-marah. Dokter cilik memerintahkan tim medisnya untuk bersiap melakukan operasi di dalam lift yang sedang macet. Klien mereka tampak tidak percaya namun Yuki harus mengambil tindakan cepat. Jika mereka menunggu lift diperbaiki maka pasien bisa meninggal dunia. Oleh karena itu ia harus cepat dan tindakan harus segera dilakukan di sini. Klien mereka kali ini adalah teman ayah Yuki. Ia sudah melihat potensi Yuki sejak kecil dan kali ini Yuki harus menggantikan dirinya karena ia tak mampu melakukan operasi kali ini. Namun sekarang kondisi Yuki cukup sulit sebab salah satu perawat malah lupa membawa benang jahit yang dibutuhkan Yuki. Perawat yang biasanya mengurus segala macam peralatan mengundurkan diri sebelum operasi dimulai. Sempat terjadi keributan di sini dan kondisi pasien semakin buruk. Lalu tampak salah satu perawat memeriksa rambut tim medis lainnya dan akhirnya ia malah menarik rambutnya sendiri. Yuki pun sepakat kalau rambut itu bisa digunakan sebagai pengganti benang jahit untuk sementara. Yuki pun terus melanjutkan operasi. Namun ternyata pendarahan parah terjadi lagi dan tiba-tiba lift tersebut menyala lalu pintunya terbuka. Ternyata itu adalah perawat mereka yang mengundurkan diri. Ia berubah pikiran dan ternyata sudah siap dengan benang jahit yang dibutuhkan oleh Yuki. Pantas saja Yuki sangat sedih perawat ini mengundurkan diri. Ia sangat cekatan sekali. Dengan kondisi tempat seadanya dan tim yang cukup kecil, Yuki akhirnya berhasil menyelesaikan operasi